Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Awal ta'alum ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasanata masuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalal al-khair wa mardati wa thawabi wa gurbih ya man wafaqa al-khair wa ana min al-khair wa fiqna al-khair a'inna alaih Allahumma yas'aluka al-ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniyya wa habi ghani bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini, di majelis Ahbabul Mustafa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita menghadiri majelis ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, meluaskan rezeki kita, memanjangkan umur kita, dan yang sakit di antara kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya, kita dijauhkan daripada mara bahaya, daripada segala fitnah, daripada segala virus-virus yang tidak diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir kiamat nanti. Alhamdulillah, yang ulun hormati para guru-guru agama, Ustaz Aulia, insyaallah, Kak Ruslan, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita mulai ulang pengajian. Insyaallah pembacaan kita Risalatul Jami'ah. Tapi sebelum itu, alhamdulillah ini sudah keluar dari hari tasyrik. Artinya malam ini sudah malam 14. Diriwayatkan bahwasanya disebutkan oleh sejarah Islam bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika selesai Hajjatul Wada', haji perpisahan, ketika selesai haji perpisahan, beliau pulang beserta rombongan para sahabat yang kurang lebih 124.000 kalau salah Hajjatul Wada'. Nah, jadi bulikan daripada haji sekitar tanggal 18 Zulhijjah. Nah, ini tanggal 14 berarti 4 hari lagi. Itu Nabi Muhammad SAW bulikan dari Mekah, sudah tentu buatan hajinya. Nah, bulikan lawan para sahabat yang ikut dengan Nabi Muhammad SAW tadi sampai di persimpangan yang bernama Ghadir Khom. Ada persimpangan ngarannya Ghadir Khom. Namun kita di sini persimpangan Kubah Hijau ya. Ini sebutingnya arah Banjar, sebutingnya arah kota, dan sebutingnya lainnya. Nah, jadi ada persimpangan sana yang ngaran tempatnya Ghadir Khom. Di persimpangan itu ini jalan menuju Madinah, ini jalan menuju Irak, ini jalan menuju Persia dan lain sebagainya. Di persimpangan tersebut Nabi Muhammad SAW memberikan suatu nasihat kepada kita yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Sayyidina Zaid bin Arqam meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya pada hari itu yang disebut dengan Ghadir Khom, baina Makkah wal Madinah, di antara Makkah dan Madinah, Nabi SAW memberikan nasihat, fatwa, khutbah dan lain sebagainya kepada para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, amma ba'du ala ayyuhan nas, adapun setelah itu ketahuilah wahai manusia, fa innama ana basyarun yushiku ayyatiya rasulu rabbi fa ujib,
aku ini jar Nabi Muhammad SAW seorang manusia juga. Mungkin aku ini tahun ini tahun yang terakhir bertamu lawan ikam di sini. Ya Nabi lawan sahabat. Para sahabat kada dalam tahu. Yang tahu cuma Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang tahu dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di salah satu pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW menangis. Wa ana tarikun fikum mustaqalain, dan kata Nabi, aku tinggalkan kalian dua perkara ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, dua perkara. Perkara yang pertama, awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih. Yang pertama dari dua perkara tadi itu, ujar Nabi Muhammad SAW, yang ditinggalkan kepada kita adalah kitabullah. Kitabullah itu adalah Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran itu kita sudah tahu, dalam Al-Quran ada petunjuk, ada cahaya, ada banyak kayak dalam Al-Quran. Jadi Nabi pingkut lawan Al-Quran. Tsumma qala wa ahlu baiti, dan para keluargaku. Yang kedua, di antara dua perkara tadi, yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah keluargaku, para zuriat Nabi Muhammad SAW, para habaib, para syarifah. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya keduanya itu, Al-Quran dan para zuriatku itu, tidak akan terlepas. Maksud tidak akan terlepas itu apa? Maksudnya insya Allah senantiasa dengan Al-Quran. Tapi pilih jawaban, wah ini banyak yang mengaku zuriat, dipilih zuriat. Nah itu di antara peristiwa yang sebentar lagi akan terjadi. Kita nih banyak melihat peristiwa banjir lah, inilah peristiwa tentang Nabi kada tahu. Tanggal 18 Zulhijjah itu peristiwa Nabi pernah ceramah, khutbah, menasihati para sahabat di persimpangan jalan. Di persimpangan jalan. Ngarannya Ghadir Khum tadi. Kita kembali ke kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Laqal khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayata wat ta'ata wal ma'siyah was sihhata was saqam wa jami'al qani wa ma fihi wa khalaqal khalq wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqus wa la yahduthu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Kita masih di aslul iman, tentang pondasi iman. Kemarin pondasi iman yang kita pelajari tentang wujud dan tentang wahdaniyat. Itu yang salah dua di antara yang wajib kita ketahui. Ada tafsili, ada ijmali. Tafsili yang wajib kita ketahui ada 20. Sedangkan ijmalinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muttasifun, bersifat dengan setiap sifat yang sempurna dan jauh dari sifat yang tidak sempurna. Di antara sifat yang sempurna, khalaqas samawati wal arda. Allah Subhanahu wa taala itu bersifat al-khaliq. Al-khaliq itu apa artinya? Maha pencipta. Nah, itu khaliq. Al-khaliq maha pencipta. Kalau dalam bahasa Arab, al-khaliq artinya al-mujid lil kainat minal adam min ghairi misali sabqin. Al-mujid lil kainat minal adam min ghairi misali sabqin. Orang yang menjadikan kainat yang di dalam
apa namanya nih kainat tuh? Apa bahasa Indonesia yang bagusnya guru? Kainat yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan tanpa ada contoh pendahulu. Menciptakan langit dan bumi ini gede dahulu langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali menciptakan dan kada mencontoh orang. Kalau kita mencontoh masakan sate misalnya, ada yang dilihat, berarti kita kadang menciptakan sate, mencontoh orang nang memasak sate tadi. Ini kada Allah al-mujid il-kainat yang menciptakan segala sesuatu tanpa ada contoh berdahulu, tanpa ada apapun berdahulu, langsung pangada. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajari kita dalam penciptaan langit dan bumi. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu 6 hari. 6 hari penciptaan langit dan bumi itu di dalam Al-Quran. 6 hari, akan tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala pengen atau ingin menciptakannya dalam sekejap, bisa. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi kita dilajari oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya segala sesuatu itu ada prosesnya. Ada prosesnya, kada langsung jadi. Kayak Ustadz Aulia. Apa Ustadz Aulia? Kada sakit. Ada prosesnya tadi. Handak misalnya, anak kawin. Ya kalau ada yang ketawa nah. Anak kawin misalnya, prosesnya ada melamar dulu, imbah melamar, mencariakan duitnya dulu, pesan acara, atau misalnya sebelum melamar seleksi dulu, kan banyak. Ada langsung nikah aja langsung kawin aja, ada prosesnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengajar kita menciptakan langit dan bumi yang 7 lapis di atas, 7 lapis di bawah, itu dengan waktu yang tertentu, 6 hari izin Allah. Khalaqas samawati wal arda, menciptakan langit 7 lapis dan bumi 7 lapis juga. Wa khalaqal mauta wal hayata, dan menciptakan kematian dan kehidupan. Menciptakan ngarannya mati dan ngarannya hidup. Mati itu apa gerang mati itu? Definisi mati itu apa gerang? Mati itu kata para ulama mufaraqatur ruh al jasad, keluarnya atau berpisahnya roh kita nih lawan jasad, itu ngarannya mati. Itu ajar para ulama. Misalnya masih ada rohnya di dalam jasad, berarti belum mati. Al-hayat, sedangkan kehidupan itu wujudur ruh fil jasad, adanya roh di dalam jasad, itu kehidupan. Allah menciptakan kehidupan nang betianan misalnya, karena setelah 4 bulan ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam anaknya itu roh, itu Allah menciptakan kehidupan di dalam anak tersebut atau yang janin di dalam ibu tersebut. Mati nang asalnya hidup tadi, sudah melahirkan, tumbuh anaknya jadi dewasa, menikah sampai tua, sampai ajalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil rohnya, dikeluarkan dari jasadnya, maka itu yang disebutkan dengan mati. Tapi mati itu jangan disambat, disambat, apa ngarannya, diperhalus katanya.
Jangan disambet terus mati. Mati kucing mati. Kucing tuh mati. Tikus mati. Tapi kalau manusia kita perhalus meninggal, wafat. Apalagi Nabi. Nabi mati aja. Nah, Nabi mati tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, itu salah, diperhalus kata-katanya. Nabi Muhammad SAW wafat, meninggal.